ujung rumah itu ada pocong. Ya ampun, merinding banget. Tunggu dulu. Itu koyak. Upin dan Ipin, sebuah film animasi dari Malaysia yang telah mendunia dan terkenal di mana-mana. Ini adalah serial keluarga yang dapat dinikmati oleh semua usia. Tidak hanya menampilkan dua karakter anak kembar yang lucu, tapi juga ada banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan penting yang dapat kita petik dari cerita serial ini. Sejak ditayangkan 14 September 2007 hingga kini, lebih dari 700 episode sudah mengudara di banyak negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Jadi penasaran? Tulis di kolom komentar, kamu dari Indonesia atau dari Malaysia? Saking banyaknya episode Upin Ipin, tahu nggak kalau ada temuan-temuan penonton di adegan Upin Ipin yang pernah ditayangkan di televisi. Temuan-temuan mereka itu berupa penampakan sesuatu yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Tapi apakah ini benar? Ada hantu atau sosok makhluk halus di Upin Ipin? Mengingat Upin Ipin berasal dari Malaysia dan negara yang serupun dengan Indonesia ini juga masih melekat terhadap kepercayaan kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Menurut Elprana, bisa jadi itu tidak benar karena Upin Ipin adalah serial keluarga. Tidak ada hal-hal aneh, seram, angker, atau mengerikan di dalam adegan film kartun Upin dan Ipin. Video ini merupakan video edukasi untuk membuktikan bahwa penampakan-penampakan itu tidaklah nyata. Ayo like video ini pakai jari kelingking kamu yang bisa entar dapat hadiah. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Like pakai jari kelingking sekarang. Komen gampang bang, karena di bawah ada link mainan Upin Ipin dan kaos Upin Ipin lucu buat kamu. Oke, ini yang pertama. Upin Ipin lagi di dalam rumahnya. Oke, dia duduk. Oh, nonton wayang kulit. Oke. Ternyata di Malaysia juga ada wayang kulit, teman-teman. Kukira cuma di Indonesia. Oke, gak ada yang aneh ya. Oke, jujur ini cukup serem sih. Oke, ini disuruh lihat, perhatikan bayangan. Oke, itu bayangan wayang kulitnya ya. Oke, itu muncul ya. Terus Ipin pergi. Oh, bayangan menghilang. Oh iya, bayangannya gak ada, teman-teman. Jadi itu tadi bayangan apa dong? Bayangan wayang kulit atau bayangan hantu? Wah, sumpah sih merinding banget sih. Mana kalau di Indonesia tuh ya, wayang kulit erat banget dikaitkan dengan sosok-sosok misterius yang tak kasat mata. Tapi ini film kartun Upin Ipin sih, walaupun sempat viral di TikTok, kenyataannya itu bukan bayangan wayang hantu, melainkan murni bayangan dari wayang kulit saat dimainkan oleh Tok Dalang. Di episode aslinya, saat Ipin menengok di balik layar, membuat Tok Dalang kaget hingga terjatuh. Itulah yang menyebabkan posisi wayang kulit sedikit berubah hingga bayangannya tidak terlihat lagi. Jadi itu nggak terlihatnya ya karena emang berubah posisi ya teman-teman, bukan hantu asli sungguhan. Yang berikutnya di episode Upin Ipin berjudul Gelap Sangat musim 18. Saat itu Upin Ipin hendak mengerjakan PR di rumah. Malam sedang hujan dan tiba-tiba mati lampu. Episode ini cukup terkenal di kalangan pecinta Upin Ipin karena seru dan menegangkan. Rumor pun mengatakan kalau di sini ada banyak penampakan yang Elprana sudah pernah debunks di video yang ini. Tap tombol di atas ya teman-teman. Tahu nggak kalau tepat di depan rumah Upin Ipin di sampingnya kan ada pohon besar tuh. Nah di situ tuh lihat gak? Ada kuntilanak sedang duduk di atas dahan pohon. Gila, merinding banget. Kuntilanak itu dikenal sebagai sosok penunggu pohon beringin di depan rumah Upin Ipin. Hal ini sangat viral di TikTok. Tapi kalau menurut Elprana, bisa jadi itu bukan kuntilanak. Mungkin itu adalah batang pohon yang terkena cahaya bulan sehingga terbayang mirip seperti kuntilanak. Bandingkan dengan saat pagi hari. Terlihat ya pemandangannya ya. Di belakangnya ada pohon palem dan batangnya itu memang menyerupai sosok kuntilanak yang dirumorkan itu. Jadi nggak usah takut teman-teman, kuntilanaknya nggak ada. Itu cuma batang pohon. Bentar-bentar, mau ngingetin yang pingin dapat hadiah, buruan chat Elprana di WA. Link WA Elprana ada di komen. Ayo buruan di tap. Oke, penampakan berikutnya. Ini ada si Mail. Oke, dia nunjukin ayam gorengnya. Oh, dia bilang kalau bisa dapat duit dari ayam goreng. Ini Mei. Oh, dia jualan bunga. Oh, Susanti jual kue, dapat duit juga. Oke, ini si Jarjit. Kasihan gak ada yang beli. Oke,
Terus penampakannya di mana? Oke, diulang lagi di bagian jarjit. Ada yang lihat? Tunggu dulu. Itu kuyang! Itu kuyang, teman-teman! Gila, merinding banget! Itu kuyang dong. Aku gak nyangka ada kuyang di serial Upin Ipin. Tapi coba kita pikirkan kemungkinan lain selain kuyang. Walaupun bentuknya mirip seperti kepala dengan jantung dan paru-paru menggantung, menurut Elprana nih, itu adalah bayangan ranting pohon yang terlihat dari kejauhan. Efek blur kamera membuat bayangan tersebut seolah-olah berwujud seperti kuyang sedang melayang. Lagi pula, kalau itu beneran kuyang, harusnya dia terus bergerak naik turun gak sih? Bukannya malah diem kayak gitu. Jadi ingat kalau sebelumnya Elprana pernah membahas video penampakan kuyang asli. Tap tombol di atas ya buat nonton videonya. Karena yang di Upin Ipin barusan itu tadi bukan kuyang, alias hanya bayangan ranting pohon saja. Jadi nggak perlu takut ya. Berikutnya di video yang sedang viral di TikTok, ada sebuah adegan di mana Kak Ros sedang terbangun tengah malam lalu pergi menuju dapur. Kebetulan saat itu sedang badai dan saat ada kilatan cahaya petir, terlihat sosok mata raksasa menengok Kak Ros dari luar jendela. Gila, itu apaan? Itu genderuwo. Orang-orang di TikTok mengaitkan sosok mata tersebut sebagai genderuwo. Padahal video tersebut beneran ada loh di film kartun Upin Ipin. Bukan genderuwo, melainkan sosok dinosaurus yang sedang mampir ke kampung durian runtuh. Sebuah episode berjudul Kembara Alam Dino yang berfokus untuk membahas kehidupan zaman purbakala di film kartun Upin Ipin. Nah lo, terbukti kan kalau Upin Ipin gak ada hantu atau hal aneh lainnya? Komen di bawah, agama kamu apa teman-teman? Kalau ketemu hantu biasanya doa gimana sih? Ada opah lagi di luar rumah. Oke, dia tanya kemana mereka. Mungkin cariin cucu-cucunya. Mereka semua belum pulang. Oke, ada mobil merah. Ada yang aneh nggak? Datang ke rumah opah. Diulang lagi. Oke, Elprana belum lihat ada yang aneh. Tunggu dulu. Itu pocong! Di depan ujung rumah itu ada pocong! Ya ampun, merinding banget! Gila, mirip banget sama pocong. Tapi walaupun memang sih penampakan tadi mirip banget dengan pocong, tapi kita coba berpikir lebih positif dan realistis. Menurut Elprana, bisa jadi itu bukan pocong, melainkan sebuah kain yang sedang digantung. Cuplikan tadi bersumber dari Upin Ipin musim 16 dengan judul Lindungi Diri dan Keluarga, yang bercerita mengenai betapa pentingnya asuransi untuk melindungi kesehatan keluarga kita. Saat itu Kak Ros sedang mengalami kecelakaan gara-gara kejatuhan pohon. Lalu sebuah mobil merah mengantar Kak Ros pulang ke rumah opah. Nah, di adegan inilah saat mobil sedang melaju, tepat di ujung jalan terlihat bayangan sosok putih mirip pocong sedang berdiri. Tapi itu bukan pocong deh, melainkan bayangan imajiner yang berbentuk seolah-olah seperti pocong. Padahal bukan, itu hanyalah kain atau spray putih digantung yang sedang dijemur. Terus ada lagi di episode berjudul Perginya Rambo musim 17. Dalam episode ini bercerita tentang Upin Ipin yang senang berinteraksi dengan ayam jago kesayangan Tok Dalang. Dia adalah Rembo. Mereka bermain bersama Rembo hingga ada suatu kejadian Rembo menghilang. Sore itu Upin Ipin bermain bola di lapangan dan kamu tahu, tepat di bagian belakang luar lapangan ada sosok dua pocong sedang berdiri memperhatikan Upin Ipin bermain. Itu pocong beneran. Banyak teori yang beredar kalau itu adalah kedua orang tua Upin Ipin yang memperhatikan anak-anaknya bermain dengan wujud pocong. Tapi menurut Elprana ini gak masuk akal ya, karena orang tua Upin Ipin sudah tiada dan mereka sudah di surga. Gak mungkin lagi ada di dunia menjadi pocong. Lagi pula ini adalah serial keluarga yang tidak ada hal-hal angker di dalamnya. Besar kemungkinan itu adalah dua rongga pepohonan yang terkena sinar matahari. Tapi karena efek blur kamera membuatnya terlihat seperti penggambaran sesuatu yang gak lazim, dan orang-orang di internet mengkaitkannya dengan sosok pocong. Jadi gak usah takut ya teman-teman.